Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar kawan-kawan semua, alumni Al-Azhar Fakultas Syariah Islamiyah lulusan tahun 2015. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Al-Fakir di sini saya Ahmad Hujjaz bin Rahim dalam keadaan sehat walafiat juga. Kawan-kawan semua, berbicara tentang pengalaman dan apa kontribusi dakwah alumni Al-Azhar di Indonesia, mungkin saya tidak begitu pantas untuk bercerita yang luas dan banyak seperti itu. Tapi saya sedikit akan bercerita tentang pengalaman saya pribadi. Jadi kawan-kawan semua, seperti kita ketahui ketika di Al-Azhar, kita ketika masuk fakultas, kita diberi pilihan untuk memilih salah satu madhab yang 4. Apa itu Syafi'i, Maliki, Hambali maupun Hanafi, seperti itu. Dan kita rata-rata sebagai alumni Al-Azhar dari Indonesia, dulu ketika kuliah di sana, kita memilih madhab Syafi'i. Begitu kan teman-teman, kawan-kawan semua? Nah, ketika saya pulang ke Indonesia, saya oleh Allah ditakdirkan untuk bertempat tinggal di lingkungan yang berbeda dari lingkungan saya sebelumnya. Jadi kalau lingkungan saya sebelum ke Al-Azhar adalah lingkungan madhab Syafi'i. Orang-orangnya beribadah dengan tata cara madhab Syafi'i. Kemudian saya di Al-Azhar memilih madhab Syafi'i, maka keilmuan saya otomatis ya berkisar di pemahaman madhab Syafi'i. Nah, tetapi ternyata Allah menempatkan saya di lingkungan yang berbeda dengan itu. Ya, teman-teman sudah tahu lah ya, bahwasanya di Indonesia itu ada orang yang bermadhab dan ada orang yang tidak bermadhab. Dan saya ini tinggal di lingkungan yang tidak bermadhab. Ya, pada awalnya saya sendiri agak kaku berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang yang tidak bermadhab. Ya, awalnya memang kaku ya, tapi lama-lama saya harus bisa menyesuaikan diri. Apalagi saya sebagai alumni Al-Azhar yang mengedepankan prinsip wasatiyah atau moderatisme. Saya harus bisa seperti Al-Azhar. Al-Azhar sebagai sebuah institusi pendidikan menerima semua golongan. Golongan apapun diterima oleh Al-Azhar. Dari negara manapun, ras kulit apapun, dan dari aliran apapun, itu diterima oleh Al-Azhar. Maka saya sebagai alumninya berusaha untuk mengembangkan tradisi Al-Azhar tersebut. Maka saya berusaha untuk beradaptasi, berinteraksi dengan lingkungan saya yang tidak bermadhab. Lalu bagaimana caranya? Maka saya punya prinsip bahwa apa yang kita sampaikan kepada orang lain adalah sebuah kebaikan, bukan sebuah kebenaran. Kenapa demikian? Karena jika kita menyampaikan kebenaran, maka kebenaran itu bersifat relatif. Kebenaran menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Tapi kalau kebaikan yang kita sampaikan, maka insya Allah semua orang dapat menerima kebaikan. Itu prinsip saya. Maka apa yang saya sampaikan kepada lingkungan saya adalah suatu hal yang bersifat fikih, bersifat syariah, yang sesuai dengan apa yang mereka yakini kebenarannya, bukan sesuai dengan apa yang saya yakini kebenarannya. Karena saya yakin kebenaran saya insya Allah benar, kebenaran mereka pun insya Allah dianggap benar juga, karena kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sebagai alumni Al-Azhar, mungkin lingkungan saya tidak tahu bahwasanya saya bermadhab Syafi'i. Mereka tahunya saya hanya alumni Al-Azhar. Dan di telinga masyarakat, alumni Al-Azhar itu ya orang yang tahu agama.
tentunya orang-orang ini sering bertanya pada saya tentang akidah, tentang fikih, tentang segala macam hal yang berkaitan dengan agama. Maka saya akan menjawabnya dengan apa yang biasa mereka yakini kebenarannya. Maka saya sering-sering bertanya kepada mereka, apa yang biasa mereka jadikan rujukan dalam hal beragamanya. Karena teman-teman semua pasti tahu, meskipun orang-orang ada yang tidak bermadhab di Indonesia itu, pasti mereka punya rujukan, baik ulama maupun buku. Misalkan kalau Muhammadiyah itu kan juga tidak bermadhab ya, tapi mereka punya majelis tarjih seperti itu. Kemudian saudara-saudara Salafi juga punya ulama-ulama ya, ulama-ulama yang mereka jadikan rujukan ketika mereka punya permasalahan tentang agama, dan itu semua saya jadikan rujukan. Maka saya sering bertanya kepada orang yang bertanya pada saya. Misalkan ada orang bertanya bagaimana hukumnya bersentuhan dengan istri, apakah membatalkan wudhu atau tidak, seperti itu. Maka saya akan bertanya balik, mohon maaf Bapak, misalkan yang bertanya adalah seorang Bapak ya, mohon maaf Bapak biasanya mengikuti apa? Keseharian Bapak itu ngikutin Salafi atau ngikutin ulama Muhammadiyah? Ya, kalau dia menjawab, saya biasanya pengajian sama Ustadz A, seperti itu, dan itu sudah familiar di telinga saya bahwa dia adalah orang Salafi. Nah, maka saya mencari referensi Salafi. Demikian juga kalau yang bertanya ternyata adalah pemuda Muhammadiyah misalnya, maka saya akan jawab dengan menggunakan fatwa majelis tarjih. Nah, inilah yang saya lakukan untuk menjaga tradisi syariah di Indonesia. Karena sesungguhnya kita tidak perlu ngotot-ngotot, tidak perlu merasa paling benar bahwasanya kita harus seperti ini ya. Kita yang bermadhab harus ngotot, kita harus bermadhab, semua orang harus bermadhab. Tidak seperti itu teman-teman semua. Prinsip saya adalah dalam bersyariah, utamanya dalam berfikih adalah kita beribadah ada rujukannya. Dan setiap orang pasti punya rujukan sendiri-sendiri. Ya, kalau orang yang bermadhab pasti punya rujukan madhabnya masing-masing. Orang yang tidak bermadhab pun punya rujukan, punya ulama, punya majelis dan sebagainya. Teman-teman semua, selain saya tinggal di lingkungan yang tidak bermadhab, saya juga mengajar di sekolah yang tidak bermadhab juga, di sebuah pesantren yang tidak bermadhab juga. Ya, itulah bagaimana Allah mengatur hidup saya, dan saya ridho atas aturan Allah itu. Saya mengajar di sebuah pesantren yang tidak bermadhab, padahal selama ini saya belajar di pesantren yang bermadhab, yaitu bermadhab Syafi'i. Maka tentu kurikulumnya berbeda teman-teman semua. Kalau mungkin saya di pesantren dulu belajar kitab fikih mulai dari kitab Safinatun Najah ya. Nah, kemudian kitab Sulamul Munajat, kemudian kitab Sulamut Taufik, kemudian kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan kitab-kitab yang lain. Tapi di sini di pesantren saya yang tidak bermadhab, mereka mengikuti fikihnya ulama-ulama Saudi Arabia. Saya juga pernah mengajar kitab tersebut. Misalkan saya mengajar fikih yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya, atau kitabnya Syekh Soleh Fauzan dari Saudi Arabia. Maka dalam hal ini saya bertindak profesional ya. Saya mengajar mereka fikih-fikih mereka dari buku-buku mereka. Saya baca, saya jelaskan, tetapi saya selalu menjelaskan bahwa kebenaran adalah milik Allah semata. Adapun kebenaran manusia bersifat relatif. Saya selalu mengatakan kepada murid-murid saya, pada santri-santri saya, bahwa nanti di luar sana, wahai santri-santri, di luar sana ada pendapat-pendapat yang tidak sama dengan buku ini. Bahwa di luar sana ada pendapat-pendapat tentang fikih yang berbeda dari sekolah ini. Saya selalu mengatakan demikian. Bahkan terkadang saya mencontohkan pendapat-pendapat yang berbeda dengan apa yang ada di buku. Misalkan di buku dijelaskan bahwa bersalaman dengan perempuan yang bukan muhrimnya itu tidak boleh, haram, mutlak, seperti itu.
Saya mencontohkan bahwa di luar sana ada yang memperbolehkan selama tidak ada syahwat seperti itu. Nah, itulah pengalaman saya di lingkungan saya maupun di sekolah saya. Maka pada prinsipnya saya ingin menjaga moderatisme Al-Azhar. Saya akan menjaga bahwasanya Al-Azhar bisa berdiri di semua golongan. Itulah kenapa kita dulu di Mesir kita belajar fikih perbandingan mazhab, supaya kita tahu bahwasanya ada banyak pendapat tentang fikih-fikih yang merupakan rujukan masyarakat. Kalau di Al-Azhar sering kita kita melihat ada fikih Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, bahkan ada Syiah juga ya di Al-Azhar, kita pelajari juga pada saat itu. Dan di Indonesia memang ternyata ada fikihnya orang tidak bermadhab, dan itu harus kita hormati. Jadi teman-teman semua, mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman yang mirip-mirip lah dengan saya ya, karena kita sudah di Indonesia semuanya sekarang. Indonesia juga luas dan pastinya ada yang mirip-mirip seperti itu, maka mungkin pengalaman saya ini bisa menjadi bahan perbandingan teman-teman semua. Dan jika ada yang bermanfaat, mari kita sama-sama ambil, dan jika ada yang kurang bermanfaat, ya mari kita perbaiki lagi. Baik, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.